خرج النبي صلى الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya seluruh Nusantara, malam ini saya mencoba untuk memberikan pengetahuan sedikit aja. Kita sama-sama belajar nih ya, yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Karena ini menyangkut masalah Ramadan, ada hari-hari penting di dalam bulan Ramadan ini yang secara keagamaan itu adalah turunnya Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran. Kalau kenegaraan ini juga ada dulu ketika 17 Agustus 1945 itu juga bertepatan pada bulan Ramadan ini. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian di bulan Ramadan ini. Tuh, ada nanti juga sifatnya pribadi nafsiyah, yaitu kita menunggu Lailatul Qadar. Gitu. Jadi banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Tapi saya mencoba menerangkan kriteria gimana sih caranya kita ini mau belajar Al-Quran. Kenapa sih Al-Quran? Karena ini kitabullah, kitabnya Allah, firmannya Allah, kalamullah, kalamnya Allah, yang diajarkan kepada manusia melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kita melangkah belajar Al-Quran, itu kita wajib mencari guru yang memang benar-benar sempurna. Wajib ya. Kenapa wajib? Karena ya memang yang bisa menuntun lidah kita, lisan kita untuk mempelajari makhorijul huruf itu harus guru yang ngajari. Kita nggak bisa belajar lewat YouTube, belajar lewat kaset, belajar lewat MP3 atau segala macam tanpa adanya guru, kurang. Bisa tapi nggak sempurna. Apalagi berbarokah. Jadi kita ini belajar Al-Quran itu memang harus berhadapan secara langsung. Nggak bisa lagi kita belajar lewat media-media yang lain. Hanya media satu-satunya seorang guru. Seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Secara langsung berhadapan. Ngajari gitu. Makhorijul hurufnya. Dan segala macamnya, belum tajwid dan segala macamnya. Jadi secara langsung. Kalau nggak secara langsung itu nggak ngerti yang namanya bilisanin Arabiyin. Lisan Arab itu yang bagaimana? Nah itu kalau nggak guru yang ngajari kita nggak ngerti. Ya. Sehingga mereka-reka. Nah ini kurang sempurna. Bahkan Rasulullah ketika diajari oleh malaikat Jibril itu tidak secara langsung bisa gitu, enggak gitu. Bukannya berarti Rasulullah itu enggak paham, karena Rasulullah ini toladan, maka ini sebagai toladan untuk umat manusia. Jadi malaikat Jibril ngajari ketika pertama disuruh baca Iqra kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jawabnya saya enggak bisa. Terus kemudian didekap ya oleh malaikat Jibril sampai berkeringat. Diajari kembali, suruh baca lagi Iqra, enggak bisa. Dan terjadi sampai 3 kali. Baru setelah itu lancar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, dan al-ayat seterusnya. Itu yang dilakukan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Sehingga ada ruh yang menyatu.
ada kesamaan frekuensi, kalau bahasanya sekarang ini kesamaan frekuensi antara malaikat Jibril dengan Rasulullah. Nah, para sahabat juga begitu, diajari oleh Rasulullah secara langsung. Jadi lisannya menetapkan huruf-hurufnya, panjangnya, mat-matnya itu ada mat tobi'i, mat jaiz dan segala macamnya itu, tajwidnya apa itu bisa sempurna. Jadi faham gitu. Lah, salah satu kriteria yang lain juga melihat guru itu ya kita lihat dulu. Satu dari faktor lisannya. Ya. Lisannya ini benar-benar lisan Al-Qur'an apa bukan? Karena yakin saya kalau lisannya Al-Qur'an, maka beliau guru kita ini terjaga dari ucapan-ucapan atau ujaran-ujaran yang tidak benar. Ujaran kebencian, ujaran apa sajalah ya, penghinaan, selalu menghujat orang dan segala macam. Lah ini tidak mencerminkan lisan-lisan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu sendiri itu adalah kalamullah. Kalimatnya Allah, firmannya Allah, dan apa yang disampaikan kepada Rasulullah itu mengandung mukjizat yang demikian besar untuk bekal hidup kita di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau lisannya ini suka menghujat, ya saya kira tidak bisa sempurna Qur'annya. Makanya kadang-kadang punya murid banyak, tapi gurunya lisannya selalu menghujat ke semua orang, selalu salah saja orang itu. Lah saya kira kayak begini ini, ya mohon maaf, kalau kita belajar kepada guru yang seperti ini, bisa sih bisa, tapi nggak barokah, gitu. Jadi kita lihat dulu gurunya ini punya akhlak yang santun, kemudian pembawaannya, tawaduknya dan segala macam lah, gitu. Karena apa? Rasulullah ditugaskan ke bumi ini sesuai dengan hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, gitu. Jadi untuk menyempurnakan akhlak. Lah kalau dari sisi lisan saja itu tidak mencerminkan akhlak, lah bagaimana dari sisi-sisi kehidupan yang lain yang mau kita contoh? Nah, pada saat Nabi Adam juga begitu, diturunkan di bumi belum mengenal siapa-siapa, sendirian lagi, karena Siti Hawa ditaruh di Mekah, kemudian Sayyidina Adam ditaruh di India. Nah, untuk mengenal bahasa, benda, nama benda itu juga diajari. Ada kok Qur'annya itu, wa'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Seperti itu kan ayatnya menerangkan. Kanjeng Nabi Adam mengenalkan benda ini apa namanya, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oh ini benda, misalkan ini namanya batu dan segala macam, tapi tentunya bahasanya Nabi Adam gitu. Kalau bahasa saya batu gitu, karena saya diajari oleh guru-guru saya kan gitu kan. Jadi nggak bisa kita ini secara otodidak belajar Al-Qur'an gini, nggak sempurna. Maka salah satu cara gitu ya, mencari guru Al-Qur'an terutama, kita harus tahu sanadnya. Jadi sanadnya guru itu menyambung kepada gurunya yang di atasnya itu siapa, kemudian gurunya lagi siapa, sampai menyambung ke para tabi'in, ke para sahabat, sampai ke Rasulullah ke malaikat Jibril. Nah kalau ini sudah ada sanadnya, insya Allah lah, mau anak kita yang kita pondokkan, kita pesantrenkan, atau kita ngajikan di tempat taman pendidikan Al-Qur'an, itu insya Allah sangat mudah dan mempunyai barokah gitu. Tapi kalau udah saya malu, saya gini belajar aja ini, ya bisa tapi nggak sempurna dan tidak mempunyai nilai barokah dari Al-Qur'an itu lagi. Jadi inilah yang sangat penting ya untuk belajar
itu memang tidak bisa kita mandiri gitu, nggak bisa gitu, karena kan kita ini diciptakan bersuku-suku ya, kemudian berbangsa-bangsa, semua golongan ini sebenarnya bapaknya satu, Sayyidina Adam, ibunya satu, Sayyidah Hawa. Itu. Maka kalau bisa mencari guru, ya yang ngerti sahabatnya siapa, temannya siapa, keluarganya siapa. Ya kita ini berkeluarga semua, keturunan Adam gitu. Jadi jangan suka mencari guru yang lisannya kurang baik lah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya awal ini ya, nanti para sahabat Gus Nukman saya kasih lagi materi-materi lain di season yang lain. Saya kira itu. Syukron wa dumtum wal barakati wan najah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan lupa subscribe, komen maupun like-nya, karena itu merupakan ibadah yang gratis. Hanya tinggal pencet saja. Itu terima kasih para sahabat. Dadah.